Amin. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Benar. Dan saat sore hari ini karena kemurahan-Mu boleh menghimpunkan kami kembali datang di hadapan Tuhan. Jesus. Untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur waktu ini masih Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah tinggikan Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Haleluya. Bahkan lewat seluruh kehidupan kami. Dan saatnya kami mau menerima kebesaran firman-Mu, firman hidup, firman yang berkuasa. Amin. Untuk boleh memperbaharui setiap kehidupan kami. Urapi kami dalam menerima firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Amin. Untuk menyampaikannya pada saat ini. Kami siap diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, kita bersyukur karena ya anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, ya terus boleh yang menyertai dan terus membela kehidupan kita, sehingga ya sore ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Ya, sehubungan Bapak Gembala adalah pelayanan di Kota Medan, itu kita berdoa supaya ya pelayanan yang akan ke sana juga boleh diberkati oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan lewat kebesaran firman-Nya. Tentu tidak mengurangi sukacita kita sore hari ini kita ada di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya tentu sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita ya dengarkan, yang sudah kita terima dalam suara penggembalaan, ya tentu tema firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita diajar untuk ya berjuang mempertahankan iman kita, berjuang untuk membangun kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita mengutip satu ayat Alkitab dari ya kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ya, saudara, tentu ayat ini mungkin sudah sering juga kita baca, bahkan kita dengar, tapi saat ini, sore ini saya mengajak kita kembali untuk memperhatikan firman Tuhan ini dengan berikutnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua akan saya bacakan bagi kita demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau perhatikan ya dari ya apa yang sudah saya bacakan bagi kita di sini, mengajar kita, ya mengajak kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, supaya kita tetap yang berjuang mempertahankan iman kita. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya kenyataan kehidupan kita yang kita hidupi sekarang ini ya jauh berbeda mungkin dengan apa yang kita impikan. Mungkin kita mengimpikan bahwa apa yang menjadi keinginan kita ya semuanya berhasil. Mungkin apa yang kita impikan semuanya sukses. Tetapi pada kenyataannya semua impian kita mungkin jauh dari harapan kita, jauh dari realitas kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia boleh punya impian. Kita sebagai manusia boleh banyak harapan.
dari firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua ini, apa yang sudah saya bacakan tadi, dikatakan di sini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus ada yang kita tanggalkan dalam pertandingan, dalam perlombaan, supaya tadi dikatakan kita mencapai iman yang menuju kepada kesempurnaan. Supaya kekecewaan itu tidak menguasai manusia. Sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, di sini dikatakan berjuang, berlomba, bertanding. Ya, di sini dikatakan pertandingan, ya berlomba dengan itu dalam perlombaan yang diwajibkan. Itu kata Alkitab yang kita miliki. Tapi dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan kata wajib, tapi pertandingan, perlombaan yang disediakan Allah bagi kita. Jadi masing-masing kita sudah Tuhan sediakan sarana untuk kita bertanding, berlomba dalam pertandingan iman. Wajib, harus, ya. Karena apa? Karena sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau pertandingan itu sudah disediakan, kita tidak bertanding, maka kita tidak bisa jadi pemenang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjuangan, pertandingan iman yang kita sedang lakukan adalah pertandingan sebagai orang percaya untuk meraih kemenangan. Ini menggambarkan bagaimana kita sedang menghadapi pertempuran yang hebat. Ini artinya bahwa untuk mempertahankan iman kita itu bukan perkara yang gampang. Untuk mempertahankan iman kita itu bukan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka dikatakan bertanding dalam perlombaan yang diwajibkan atau yang disediakan bagi kita. Bagaimana kita supaya kita bisa mengalami kemenangan? Tadi dikatakan marilah kita menanggalkan. Jadi yang ditanggalkan itu ibarat bagaikan sebuah pakaian yang sedang menghalangi kita, pakaian yang sedang mengganggu perjalanan hidup kita. Itu sebabnya Paulus juga menggambarkan dalam pertandingan iman itu, kalau kita perhatikan saudaraku, digambarkan bagaikan seorang olahragawan. Ya, coba kita perhatikan dulu sebentar. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius 6 ayat 12. Dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ada dalam kitab Ibrani dikatakan kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan. Jadi kita harus mempertahankan iman itu dengan pertandingan. Pertandingan yang benar. Maka tadi dikatakan tanggalkanlah. Harus menanggalkan semua beban. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus ada yang ditanggalkan. Kalau dalam kitab Efesus dikatakan kita harus menanggalkan hidup yang lama.
Jangan lagi kamu mengenakan hidupmu yang lama. Hidup lama, kenapa? Karena hidup yang lama itu dipenuhi dengan hawa nafsu. Karena hidup lama itu, ya namanya hidup yang lama, sesuatu yang buruk. Itu sebabnya Yesus pernah mengungkapkan satu ungkapan begini. Janganlah engkau menyimpan anggur yang baru di kirbat yang lama atau di kantong kulit yang lama. Maka dikatakan lagi, janganlah engkau menambal pakaian secari pakaian yang baru pada pakaian yang lama. Nanti akan semakin tambah koyak, tambah lebar koyaknya. Atau kantong kulit yang lama itu kalau dimasukkan anggur yang baru, nanti kantongnya akan pecah. Tidak boleh. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, jangan lagi ada hidup yang lama. Suratan Korintus mengatakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan kita balik. Yang baru sudah datang, yang lama nempel terus. Wah, ini bahaya. Ya, yang lama nempel terus, yang baru datang. Ini betul-betul saudaraku perlu kita pahami. Ini kawan saya bersama angkatan di sekolah kita waktu kami belajar khotbah. Dulu kan masih belajar sebelum dosennya datang atau ya pengajarnya datang, kami dikasih waktu itu 20 menit untuk belajar atau ibadah singkat sambil disuruh belajar khotbah. Lalu dia bilang begini, pakai bahasa Minang, awak ini saudaraku katanya, awak ini dari hutan yang ditangkap Tuhan. Lalu dia buka ayatnya, ini ayatnya yang mau saya bagikan. Tapi ini masih sulit saya lakukan. Yang baru memang sudah datang, tapi yang lama ini masih nempel terus. Yang lama masih nempel terus. Kenapa saya bilang nempel katanya? Karena ketika saya disinggung, ketika saya masih disepelekan, masih muncul hidup yang lama. Mas saya katakan hidup lama itu masih nempel. Kadang-kadang kalau saya lewat, ya ada orang yang masih punya lampu sen di tangannya, saya hirup asapnya. Wah, ini nggak akan bisa menang dalam pertandingan iman. Maka di sini dikatakan tadi bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Berjuang dalam pertandingan iman yang benar itu harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dalam suratan Petrus, coba kita perhatikan. Ya, dalam suratan 2 Petrus pasal 1. Dalam suratan 2 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-10. Iya. Dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi dikatakan panggilan dan pilihan kita ya harus semakin teguh. Berusahalah, berjuanglah. Ya. Dalam kitab Yudas yang sudah sering kita dengarkan juga dalam penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala juga. Dikatakan kita harus berusaha sungguh-sungguh. Jadi kalau dikatakan berusaha sungguh-sungguh berarti kita harus ada perjuangan. Sungguh-sungguh. Serius. Ya. Sepenuh hati. Sungguh-sungguh.
kasih karunia Allah yang memang sudah dipercayakan kepada kita, menyelamatkan kita. Kitab Efesus pasal 2 mengatakan kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu, tapi karena kasih karunia Allah. Tapi walaupun kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia Allah, suratan Filipi mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kita berjuang juga. Tuhan sudah kasih. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Kalau saya merenungkannya, membuat satu pemahaman begini, ibarat cerita tentang seorang yang mempunyai talenta itu, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Itu bagaikan kasih karunia. Ada yang 5 dipercayakan, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 dipercayakan 5 karena dia merasakan kasih karunia Tuhan, kasih karunia dari tuannya yang memberikan 5 talenta itu. Dia kembangkan, dia perjuangkan supaya bagaimana, supaya kasih karunia yang 5 talenta itu dia miliki berkembang. Demikian juga yang 2. Tapi yang 1, karena tidak mempergunakan kasih karunia yang dia terima karena 1 talenta itu, dia tidak pergunakan itu untuk mengembangkan potensi yang ada padanya. Dia tidak dapat apa-apa. Bahkan bukan hanya tidak dapat apa-apa, dikatakan, hai kamu hamba yang jahat. Lalu dia katakan kepada algojo-algonya, ikatlah tangan dan kakinya, lemparkanlah dia ke tempat yang paling gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak. Itu tadi dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena kita mau merebut hidup yang kekal. Kalau kita tidak berhasil merebut hidup yang kekal, ingat, maka kita akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berjuang. Ada pemahaman yang lain memang bilang begini. Oh, kalau saya berdosa di dunia ini 30 tahun umur hidupku, saya akan dilemparkan memang ke neraka 30 tahun. Tapi setelah lewat 30 tahun, lalu saya nanti akan dipindahkan ke surga. Itu pemahaman yang keliru. Ada pemahaman seperti itu. Tidak apa-apa lah. Ya, saya berbuat jahat dulu 5 tahunan. Nanti saya, kalaupun saya ditimbang nanti lebih berat dosanya, masuk ke neraka, nanti ya segitu, baru nanti saya akan dipindahkan. Itu pemahaman yang keliru. Alkitab mencatat, kalau kita tidak berhasil merebut hidup yang kekal dalam perjuangan mempertahankan iman kita, maka kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran ini saya mau membagikan bagi kita nasihat daripada Yosua di akhir hidupnya. Yosua menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Karena pada waktu itu Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan, tapi hanya melihatnya dari atas gunung. Maka tampuk kepemimpinan itu dipercayakan atau diserahkan kepada Yosua. Maka setelah Yosua membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, maka ada nasihat terakhir sebelum Yosua dipanggil. Maka coba kita perhatikan dalam kitab Yosua pasal yang ke-23. Ya, kita perhatikan sebentar dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23. Ya, nasihat yang disampaikan oleh Yosua kepada umat Tuhan. Dengan perikopnya di sini pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Saya lompat saja akan membacakannya di ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Pesan Yosua kepada bangsa Israel. Ayatnya yang ke-6 kita akan perhatikan dalam kitab Yosua pasal 23. Ayatnya yang ke-6 saya bacakan, demikian firman Tuhan.
Dikatakan, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam berjuang mempertahankan iman kita, ya, hal yang pertama yang kita pelajari dari pesan Yosua ini adalah bagaimana supaya kita menguatkan hati kita. Kuatkanlah, benar-benar kuatkanlah hatimu. Hati kita perlu dikuatkan. Kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini harus benar-benar kita jaga, harus benar-benar dikuatkan. Supaya kita dapat melakukan yang tertulis dalam kitab Musa. Kalau dulu kan masih kitab Musa, ya belum ada, dalam zaman Yosua belum ada kitab yang lain selain kitab Musa. Belum ada kitab Mazmur, belum ada kitab Nabi-Nabi, tapi masih ada kitab Musa. Jadi patokan daripada umat Tuhan pada waktu itu masih kitab Musa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk hidup kita betul-betul mengalami kemenangan dalam perjuangan iman. Kalau dulu kitab Musa, kalau sekarang kita betul-betul harus berpegang kepada firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuatkanlah hatimu. Tadi dalam pembacaan dalam kitab Ibrani tadi, ya, biarlah kita melakukannya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Jadi orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri itu berarti fokus perjalanannya atau fokus tujuannya sudah kabur, sudah beralih. Dikatakan tadi, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah tentu kalau sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya berarti kita sudah menjauh daripada tujuan yang sudah Tuhan rencanakan. Ketika kita jauh dari jangkauan Tuhan karena dunia, karena segala kira dunia yang sedang berusaha untuk menenggelamkan kita. Karena kita terbawa arus, karena mungkin kita tenggelam dengan keadaan dunia ini. Karena kita mungkin dikuasai oleh mungkin keinginan hati kita, keinginan daging kita. Perlu kita pahami, Tuhan mau hidup kita tetap fokus. Pelihara iman kita. Jangan biarkan hidup kita ini menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan karena mungkin keindahan dunia ini. Jangan mungkin karena keinginan daging kita, hawa nafsu kita yang sedang menggerogoti hidup kita, sehingga kita kehilangan hidup yang kekal. Jangan kita berfokus juga kepada persoalan hidup kita, mungkin yang besar. Mungkin menurut kita persoalan hidup kita besar, tapi ada Tuhan yang lebih besar dari segalanya dalam hidup kita. Sama berapa besar pun gelombang yang mungkin terjadi di tengah-tengah dunia ini, tapi kalau ada Tuhan yang menjadi fokus hidup kita,
semakin tinggi gelombang itu. Kalau kita berada dalam tangan Tuhan, semakin kita akan naik melambung. Kita lihat bagaimana Nuh, karena hidupnya ada di tangan Tuhan. Dikatakan tidak ada orang seperti Nuh pada zaman itu yang bergaul dengan Allah. Alkitab mencatat seluruh bumi ini dipenuhi dengan air. Bahkan gunung yang tertinggi di dunia ini pun tenggelam oleh karena air bah. Dan kalau sudah tenggelam oleh karena air bah, tentu gelombangnya, ombaknya tentu besar. Tapi kita melihat semakin tinggi gelombang itu, kalau memang kita punya fokus tujuan hidup kita, mau mencapai atau mau menerima hidup yang kekal, Tuhan akan bawa kita naik melambung. Tapi kita lihat murid-murid dalam kitab Markus pasal 4. Yesus ada di budi kapalnya. Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi karena fokus hidup mereka bukan Yesus. Ketika angin sakral datang, mereka berkata, "Guru, kita binasa." Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kita memiliki kehidupan yang benar-benar hati kita ini dikuatkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya kita kembali dalam kitab Yosua. Kalau tadi yang pertama kita harus, hati kita ini harus benar-benar dikuatkan oleh Tuhan supaya kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dalam kitab Yosua tadi, sekarang kita lihat di ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Ya, dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Maka pesan yang kedua yang perlu kita pelajari, kita pahami lewat pesan Yosua ini adalah kita harus senantiasa bergaul dengan Tuhan. Kita harus memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Diingatkan oleh Yosua, kenapa saudaraku? Karena pada waktu bangsa Israel merebut Kanaan, masuk ke tanah Kanaan, mereka belum selesai perang. Masih ada 31 raja yang harus mereka tundukkan. Tapi Alkitab mencatat setiap suku demi suku bangsa Israel, dari 12 suku bangsa Israel yang masuk, tidak ada satupun yang berhasil menuntaskan atau menumpas suku-suku asli yang ada, yang mendiami tanah Kanaan. Bahkan Yosua sendiri tertipu oleh orang Yebus, ya kan? Orang Yebus datang dengan pura-pura yang punya kasut yang koyak, dengan pura-pura bawa roti yang kering, dengan pura-pura bawa kantong mereka yang sudah koyak-koyak, dengan mengatakan kami datang dari jauh dan begitu. Yosua tertipu. Saudara boleh baca di dalam kitab Yosua bagaimana Yosua ditipu oleh orang Yebus. Yebus itu artinya buta, timpang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam perjalanan hidup kita tidak bisa bergaul kepada Tuhan adalah ketimpangan dan kebutaan secara rohani. Maka kita diingatkan oleh kitab Yosua ini, harus kita bergaul dengan Tuhan. Harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dalam suratan Korintus mengatakan, dalam suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Coba. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. Kita baca bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu sesat,
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa yang menjadi kebiasaan baik kita? Yang selama ini mungkin sudah kita lakukan. Apa itu kebiasaan baik kita? Tapi itu bisa rusak karena pergaulan yang hati. Orang muda, hati-hati. Pergaulanmu, hati-hati. Kita juga sebagai orang tua juga hati-hati. Bukan hanya orang muda, semua kita. Pergaulan kita perlu kita jaga. Jangan sampai pergaulan kita merusak apa yang biasa kita lakukan dengan baik. Mungkin ya dengan dalih contoh sebagai orang muda, nanti bisa kutarik dia untuk jadi anak Tuhan. Tak ada kekuatan kita. Kalaupun kita mau menyelamatkan orang yang di luar Tuhan, mereka mau percaya kepada Tuhan, kita mau bawa mereka ke dalam tangan Tuhan, menjadikan mereka menjadi anak Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai pergaulan kita dengan Tuhan kedor. Kebiasaan kita yang baik, hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu jangan sampai renggang oleh karena pergaulan yang buruk. Ini karena kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah suku asli yang ada di tanah Kanaan itu kan semuanya penyembah berhala. Semuanya penyembah berhala. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya sama saya begini, dari mana sih asalnya orang Samaria itu disebut orang Samaria? Kenapa orang Samaria itu tidak boleh bergaul dengan orang Israel? Orang Samaria itu adalah bangsa hasil perkawinan campur antara orang Israel dengan suku-suku yang asli atau dengan orang di luar Israel. Maka muncullah yang disebut dengan orang Samaria. Mereka mengakui kitab Musa, mengakui. Mereka menyembah kepada Tuhan Allahnya Yahweh. Iya. Tapi kalau bangsa Israel pada waktu itu menyembah Tuhan di Yerusalem. Tapi kalau orang Samaria menyembah Tuhan itu di Gunung Gerizim. Karena di sanalah Yerobeam bin Nebat mendirikan patung lembu emas. Kalau dulu dalam zaman Harun, ya, bangsa Israel mendirikan satu patung lembu emas. Tapi dalam zaman Yerobeam bin Nebat, setelah Israel pecah, maka Yerobeam bin Nebat itu melakukan kejahatan lebih lagi. Dia mendirikan dua patung lembu emas. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, kalau saudara boleh baca nanti dalam kitab Maleakhi juga, bahwa yang diinginkan oleh Tuhan itu adalah keturunan ilahi. Kenapa? Supaya jangan pergaulan kita merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan kita yang salah membuat hidup kita. Maka ditegaskan oleh Joshua tadi dalam ayatnya yang ke-7, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara, artinya bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada pada waktu itu. Dalam Amsal coba kita perhatikan, ya, dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat 17. Dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini
bahwa nasihat daripada kitab Amsal ini mengatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam perkara-perkara yang Tuhan. Artinya dalam bergaul pun, dalam menjalin hubungan pun, kita harus memilih dengan siapa kita bergaul. Apakah dengan orang yang mengasihi Tuhan, apakah dengan orang yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, ataukah dengan orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau disebut bergaul berarti menjalin hubungan yang akrab. Mungkin kita bertanya, jadi kalau begitu apakah kita tidak bisa berbicara atau mungkin berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita? Beda berteman dengan bergaul. Ya kalau kita kan, apalagi saudara ya orang yang punya usaha, tentu harus membangun relasi juga dengan semua orang. Tapi bukan berarti kita bergaul dengan mereka. Kita bangun hubungan relasi dengan mereka karena memang ada hubungannya dengan usaha kita, ya kita bangun. Tapi tidak bergaul. Beda. Ya kalau saudara tidak bangun relasi dengan orang yang punya usaha yang contohnya tidak satu kepercayaan dengan kita, bagaimana mungkin baju usaha kita? Tapi jangan sekali lagi membangun pergaulan. Ya sebatas usaha, ya sebatas rekan bisnis ya rekan bisnis. Tapi jangan lagi membuat pergaulan. Ya, jangan bergaul. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, ya, bahkan Paulus mengatakan juga dalam suratan 2 Korintus pasal 6 ayat 17 lebih tegas lagi. Ya, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Ya, coba kita perhatikan 2 Korintus 6 ayat 17. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 17 dikatakan tetap. Ya. 2 Korintus pasalnya ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, jangan bergaul, keluar dari antara mereka, pisahkan diri, artinya dari kebiasaan mereka. Dari kebiasaan buruk itu harus kita pisahkan diri kita. Jadi saudaraku, ya bergaul di sini harus kita bergaul dengan Tuhan, jangan bergaul dengan berhala. Kalau kita bergaul dengan anak Tuhan, harus bergaul dengan anak Tuhan yang betul-betul komitmen kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin pergaulan dengan orang ya, atau mungkin dengan teman, perkataan dan perbuatannya yang tidak rohani, yang sering mungkin ya tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi harus bergaul dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dalam Amsal 13, ya Amsal 13 ayat 20. Ya Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi marah. Jadi kita harus bergaul dengan orang bijak. Orang bijak di sini adalah orang yang rohani, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, dikatakan kita menjadi marah. Bebal, ya orang bebal itu lebih parah daripada orang bodoh. Namanya itu bebal. Jadi saudara
Tuhan, yang kedua, pesan Yosua ini dalam mempertahankan iman kita, dalam berjuang, kita berjuang dalam mempertahankan iman kita, harus kita perhatikan pergaulan. Harus kita perhatikan pergaulan kita. Jangan sampai kebiasaan yang baik yang sudah kita bangun itu jadi rusak gara-gara pergaulan kita. Yang selanjutnya dari pesan Yosua ayatnya yang ke-8 dikatakan, ayatnya yang ke-8 dalam kitab Yosua pasalnya yang ke 23 tadi, ayat 8 dikatakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Berpaut artinya, kalau berpaut artinya fokus perhatian kita, ya. Berpaut itu fokus hidup kita harus berfokus kepada Tuhan. Berpaut hanya kepada Tuhan. Nah, kalau yang disebut dengan berpaut ini digambarkan bagaikan, ya, kalau dalam sebuah kapal ibarat jangkar. Ya, jangkar itu, ya kan? Kalau ada jangkar, sebesar apapun gelombang, kalaupun ada masalah di tengah perjalanan, di tengah lautan, walaupun ada gelombang yang kuat, tapi kalau ada jangkar di pada kapal itu, maka tidak akan mengalami masalah. Itu namanya berpaut, sehingga tidak akan mudah terbawa arus. Saya katakan tadi di awal bahwa kita tidak mungkin lepas dari yang namanya masalah. Tapi kalau ada jangkar, berpaut bagian kapal yang punya jangkar, maka pasti akan aman. Saya ingat ketika kami dulu pelayanan dengan Pak Gembala dari ke pulau sekitar tahun 2010 atau 2011, saya lupa. Suasana Natal. Ya, kami masih pulang dari Tanjung Medan dari tempatnya Pak Pendeta Ginting itu jam 11 malam dengan tujuan Sungai Raya. Biasanya ditempuh pakai speed itu 1,5 jam sudah sampai. Kami berangkat jam 11 karena pasangnya jam 11. Dengan tujuan jam 1 paling lambat kita sudah sampai di Sungai Raya, bisa istirahat. Tapi sampai jam 3 pagi enggak nyampe-nyampe. Saya tanya yang ngomongnya, kok lama kali? Berapa jam biasanya? Iya, 1 belokan lagi om. 1 belokan lagi. Pak Gembala dengan ada Pak Pendeta, ada Pak Pendeta Sigalinggi, mereka ya sudah mulai gelisah. Kok lama kali? Itu om, itu Tanjung itu. Tengah malam. Lewat lagi. Sudah hampir setengah jam. Loh, kok nggak sampai Tanjungnya? Mana kita? Itu om, Tanjung yang itu nanti baru kita. Sampai jam 4 pagi. Habis minyak. Air surut. Jadi kami surutnya itu sudah dapat perkampungan, sudah jauh. Kira, nggak mungkin kita jalan ke darat ukur. Tunggulah jam 6 pagi. Baru buka yang jual minyak. Jam 6 pagi, Pak Gembala berkata, Purba, naik ke darat. Kamu lebih kuat cari minyak. Dapatlah minyak ini. Di tengah jalan, di speed itu, pakai itu, ada air, ada minyak. Kawan-kawan ini dicedoknya. Bilang, jangan. Kami bisik, jangan. Itu ada air. Oh enggak om, air di atas, minyak di atas, air di bawah. Bahaya, saya bilang. Enggak apa-apa om, lumayan. Satu botol air keluar, dicedoknya. Enggak campur air memang. Jalan terus, dimasukkannya. 5 menit langsung seperti tabrak karat. Nabrak lagi, kata Pak Gembala. Kami angkat mesinnya, tidak ada apa-apa. Kami engkol, kami bongkar semuanya sampai dari jam 8 pagi sampai jam 12 tidak hidup. Angin semakin kencang, gelombang semakin tinggi. Kami sudah mau dibawa lagi hampir dekat Tanjung Medan balik. Karena nggak ada jangkar. Nggak ada jangkar pada jangkarnya nggak ada. Kami pun pakai mau kemana mau ambil ikan. Sinyal tidak ada. Wah, ini
ini bahaya. Perut lapar karena tidak ada makanan, gelombang. Jadi hampir jam 12 tiba-tiba HP Pak Gembala angkat gini, ada satu titik. Yang nelpon itu Pak Pendeta Nenggolan dari Perawat, mau nanya kabar, mau mengucapkan selamat hari. Lalu Pak Gembala bilang, kami ada di tengah laut Cekoma. Pak Nenggolan telepon ke kantor. Dia telepon dari kantor, teleponlah orang alay, si Rosi, barulah datang ke kami. Ketemulah jam 1 siang. Yang kami takutkan, di situ ada namanya Pulau Rusak, Batu Hitam. Kalau sempat kami dihempas ke sana, pecah kapalnya, tidak ada pertolongan. Lampung nggak ada. Apalagi saya tidak bisa berenang, ya kan? Hanya satu gaya batu. Iya betul, gayanya satu gaya batu. Sama dengan Pak Gembala juga kan, gayanya gaya batu juga. Bahaya. Ini. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang diingatkan di sini, yang disampaikan oleh pesan Yosua ini, dalam berjuang mempertahankan iman kita, harus kita berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita ini tetap aman dalam naungan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hati yang berpaut kepada Tuhan atau hati yang melekat kepada Tuhan, artinya kita harus memprioritaskan Tuhan satu-satunya sebagai sumber pertolongan dalam. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur pasal 91, dalam berada dalam situasi yang penuh dengan kesusahan pun, pemazmur mengatakan dia tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, kalau namanya berpaut, dikatakan jaga hati kita supaya hati kita ini tetap bersemangat menyala-nyala untuk Tuhan. Supaya kita tetap bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berpaut, memprioritaskan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi kita kembali dalam suratan, ya Petrus tadi, dalam suratan Petrus, ya dalam 2 Petrus pasalnya, coba kita kasih kita di saudara, ya, haleluya. Dalam suratan 2 Petrus pasal 1, kita perhatikan tadi, ya, di ayatnya yang kelima, saya bacakan demikian. Dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9-nya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Artinya saudaraku, kalau kita tidak memiliki pergaulan yang baik, tidak bergaul dengan Tuhan, ya tidak memiliki kehidupan yang teguh di dalam Tuhan, ini sama dengan kita digambarkan bagian orang buta, orang picik karena tidak memahami bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, diulangi lagi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
memiliki hati yang sungguh-sungguh. Maka tadi dikatakan, mari kita berjuang. Benar-benar hati kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, iman yang mau kita bangun itu adalah iman yang dihasilkan karena perjuangan. Mari kita tetap terus berjuang di tengah situasi mungkin yang kita hadapi. Mungkin mengalami banyak tantangan, mungkin banyak mengalami persoalan. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh berjuang, kita tetap berpaut kepada Tuhan, kita tetap berada pada jalurnya Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi bergaul dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita yakin dan percaya kalau kita dengan bersungguh-sungguh berjuang ya dalam memperjuangkan iman kita, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati kita dengan kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Sebab yang mau kita ribut dalam perjuangan iman kita itu adalah bagaimana kita harus masuk pada kemuliaan yang kekal. Saya batasi sampai di sini firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini terus boleh menguatkan kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan.